Perkenalkan, nama saya Sinta Arino Rizky. Saya dari kelas B. Nomor NIM saya 2020-239. Saya akan menjelaskan tentang bentuk-bentuk perusahaan. Berikut adalah rangkaian materi. 1. Pengertian perusahaan. Kedua, bentuk-bentuk perusahaan. Ketiga, contoh perusahaan dan pengertiannya. Contoh perusahaan dan pengertiannya yaitu perusahaan perseorangan, persekutuan perdata, perseroan terbatas, persekutuan komanditer, dan firma. Pengertian perusahaan. Perusahaan adalah organisasi produksi yang menggunakan dan mengkoordinir sumber-sumber ekonomi untuk memuaskan kebutuhan dengan cara yang menguntungkan, atau suatu bentuk organisasi yang melakukan berbagai kegiatan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Tujuan perusahaan pada umumnya adalah untuk mencari keuntungan atau laba, dan perusahaan juga menjadi suatu unit kegiatan yang melakukan aktivitas pengelolaan. Faktor-faktor produksi untuk menyediakan barang dan jasa bagi masyarakat, mendistribusikan, serta melakukan upaya-upaya lain dengan tujuan memperoleh keuntungan dan memuaskan masyarakat. Juga perusahaan merupakan suatu wadah yang terorganisir yang betul-betul didirikan dan diterima dalam tata kehidupan masyarakat dan menyediakan barang-barang dan jasa untuk masyarakat. Maka dari itu, perusahaan adalah suatu unit kegiatan produksi yang mengelola sumber-sumber ekonomi untuk memperoleh keuntungan dan agar dapat memuaskan kebutuhan masyarakat. Sumber-sumber ekonomi yang dimaksud adalah manusia, uang, material, dan modal. Bentuk-bentuk perusahaan. Bentuk-bentuk perusahaan dibedakan menjadi dua, yaitu satu, berdasarkan jumlah pemiliknya. Berdasarkan jumlah pemiliknya mempunyai dua perusahaan, perusahaan perseorangan, perusahaan persekutuan. Kedua, berdasarkan status hukumnya, terdiri dari satu, perusahaan berbadan hukum, yaitu perseroan terbatas atau PT, perseroan terbatas negara atau persero. Ketiga, perusahaan umum atau perum. Keempat, perusahaan jawatan atau perjan. Kelima, perusahaan daerah atau PD. Keenam, yayasan. Dan ketujuh, koperasi. Perusahaan bukan berbadan hukum. Satu, perusahaan perdata. Kedua, firma. Dan perusahaan persekutuan. Bentuk-bentuk perusahaan. Bentuk-bentuk perusahaan dibedakan menjadi dua, yaitu satu, berdasarkan jumlah pemiliknya. Berdasarkan jumlah pemiliknya mempunyai dua perusahaan, perusahaan perseorangan, perusahaan persekutuan. Kedua, berdasarkan status hukumnya, terdiri dari satu, perusahaan berbadan hukum, yaitu perseroan terbatas atau PT, perseroan terbatas negara atau persero. Ketiga, perusahaan umum atau perum. Keempat, perusahaan jawatan atau perjan. Kelima, perusahaan daerah atau PD. Keenam, yayasan. Dan ketujuh, koperasi. Perusahaan bukan berbadan hukum. Satu, perusahaan perdata. Kedua, firma. Dan perusahaan persekutuan. Kedua, dampak buruk perusahaan perseorangan. Tanggung jawab pemiliknya tidak terbatas, sumber keuangan perusahaan terbatas, kelangsungan perusahaan kurang terjamin, dan pengelolaan manajemennya lebih kompleks. Persekutuan perdata merupakan suatu perjanjian antara dua orang atau lebih untuk bersama-sama mencari keuntungan yang akan dicapai dengan jalan kedua pihak menyetorkan kekayaan untuk usaha bersama. Tiap-tiap persekutuan perdata mewajibkan anggotanya untuk memasukkan harta kekayaan ke dalam kas persekutuan perdata yang mereka dirikan, berupa uang, barang, atau benda-benda lain yang layak bagi pemasukan. Perseroan terbatas. Ciri-ciri perseroan terbatas yaitu kekayaan perusahaan terbatas dari kekayaan milik pribadi. Masing-masing memegang saham. Perusahaan hanya dapat membagi keuntungan jika perusahaan memperoleh keuntungan. Jika perusahaan menderita kerugian, maka perusahaan tidak mendapatkan pembagian untung. Modal perusahaan berupa saham. Para pemegang saham mempunyai tanggung jawab yang terbatas terhadap utang-utang perusahaan atau tanggung jawab sebesar modal yang ditanamkan.
Persekutuan komanditer atau CV. Perusahaan komanditer adalah bentuk perjanjian kerjasama antara pihak yang bersedia memimpin, mengatur perusahaan bertanggung jawab penuh sampai kekayaan pribadinya, dengan pihak yang memberikan pinjaman dan tidak bersedia memimpin perusahaan serta bertanggung jawab terbatas pada kekayaan yang diikutsertakan dalam perusahaan tersebut. Adapun dampak baik dan buruknya CV. Dampak baik. Satu, modal yang dikumpulkan relatif lebih besar. Kedua, lebih mudah memperoleh kredit. Ketiga, kemampuan manajemen lebih baik. Dampak buruk. Sebagian anggota sekutu mempunyai tanggung jawab tidak terbatas. Sulit menarik uang kembali terutama untuk sekutu. Kelangsungan hidup perusahaan tergantung sekutu aktif. CV sendiri memiliki jenis-jenis keanggotaan, yaitu 1. Sekutu pimpinan merupakan sekutu aktif dan duduk sebagai pengurus. Biasanya modal yang disetorkan lebih besar dari anggota yang lain. Mereka bertanggung jawab tidak terbatas. Kedua, sekutu terbatas. Sekutu yang bertanggung jawab terbatas sebesar modal yang disetorkan. Mereka tidak aktif dalam perusahaan. Ketiga, sekutu diam. Sekutu yang tidak aktif di dalam CV, tetapi diketahui oleh umum bahwa mereka adalah anggota CV. Keempat, sekutu rahasia. Aktif dalam CV, tetapi tidak diketahui umum bahwa mereka sebenarnya anggota. Kelima, sekutu dorman. Sekutu yang tidak aktif dan tidak diketahui umum sebagai anggota CV. Firma. Firma adalah suatu bentuk persekutuan untuk menjalankan usaha antara dua orang atau lebih dengan nama bersama. Tanggung jawab setiap anggota tidak terbatas, dan laba yang diperoleh akan dibagi secara bersama. Dalam firma terdapat ketentuan yang sudah menjadi landasan setiap anggota. Berikut ini adalah ketentuan firma. Setiap anggota berhak menjadi pemimpin. Anggota tidak boleh memasukkan anggota lain tanpa persetujuan dari anggota lain. Keanggotaan tidak dapat dipindah tangankan kepada orang lain selama anggota tersebut masih hidup. Kekayaan pribadi menjadi jaminan hutang-hutang perusahaan. Selain ketentuan, firma juga mempunyai kebaikan maupun keburukan. Berikut ini adalah contoh baik dan buruknya dari firma. Kebaikan firma. 1. Kemampuan manajemen yang lebih besar karena adanya pembagian kerja di antara para anggota. Kedua, pendirian firma relatif lebih mudah karena tidak memerlukan akta pendirian. Ketiga, kebutuhan lebih mudah terpenuhi. Keburukan firma. 1. Tanggung jawab yang tidak terbatas terhadap hutang perusahaan. Kekayaan pribadi menjadi jaminannya. Kedua, kerugian yang disebabkan oleh salah satu anggota firma ditanggung bersama oleh anggota lain. Ketiga, keberlangsungan usaha tidak menentu. Jika salah seorang anggotanya membatalkan perjanjian untuk menjalankan usaha bersama, maka secara otomatis menjadi bubar. Sekian presentasi dari saya. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.